Baik, kita lanjutkan pada tahap berikutnya ya. Bagaimana pendekatan dan metode klasifikasi ya. Klasifikasi ini kurang ininya. Pendekatan dan metode klasifikasi ya. Nah, jadi secara umum kita pernah mendengar, kita sudah membaca sebelumnya klasifikasi remote sensing ini, data pengendalian jarak jauh ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok yang kualitatif dan kuantitatif. Memang dengan ada kehadiran citra resolusi yang sangat tinggi ini ya, biasanya masih tetap kita menggunakan hibrid ya, antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif akan sangat membantu pada saat kita melakukan klasifikasi untuk global ya, untuk skala global, luasan besar, membutuhkan waktu cepat, dan untuk kelas-kelas yang memang sederhana. Tapi jika kelas-kelasnya yang bersifat lokal dan banyak mempertimbangkan aspek kontekstual yang hanya dapat diturunkan menggunakan elemen-elemen diagnostik, maka itu bisanya seperti misalnya harus mempertimbangkan bagaimana tone, warna, bentuk, ya, tekstur, lokasi, asosiasi, maka itu biasanya menggunakan pendekatan kualitatif, ya. Nah, kemudian kuantitatif itu biasanya menggunakan pendekatan yang berbasis pada pixel ya. Jadi pendekatannya semuanya ada yang pendekatan parametrik, ada yang non parametrik ya. Yang semata-mata bagaimana kita memanfaatkan, memaksimalkan ya karakteristik dari spektral dari band-band yang digunakan pada setiap sensor ya. Ya. Kemudian nanti yang kualitatif ya itu sudah pernah disampaikan pada materi kuliah yang lain, yaitu teknik inventarisasi sumber daya hutan ya. Nah, sini kita akan melanjutkan proses kuantitatifnya ya. Karena yang kualitatif kan menggunakan visual interpretation ya. Nah, sedangkan kalau yang kuantitatif gitu ya, yang pendekatan berbasis digital ini ya, ada yang disebut dengan kelompoknya berbasis pixel, kemudian ada yang disebut dengan berbasis objek, dan ada yang disebut dengan knowledge base ya. Nah, kemudian yang berbasis pixel ada yang disebut dengan hard classifier atau hard classification, ada yang juga disebut dengan kelompokan jadi soft classification. Nah, sedangkan yang hard kita akan belajar tentang supervised, unsupervised. Nah, untuk Anda ini yang di level undergraduate ya, jadi kita akan belajar pendekatan kuantitatif berbasis pixel khusus di kelompok hard ini ya, yaitu spesialnya lagi adalah supervised dan unsupervised. Nah, itu adalah klasifikasi yang paling umum ya, apalagi nanti misalnya untuk keperluan klasifikasi tutupan lahan yang bersifat general, maka ini bisa digunakan ya. Untuk hal-hal yang mengalami misclassification atau kesalahan klasifikasi, maka dapat menggunakan pendekatan hibrid ya. Gitu ya. Ya. Nah, di sini pendekatan yang kuantitatif nanti gitu ya. Jadi yang kuantitatif utamanya menggunakan pendekatan semi otomatis ya. Ya, kita menggunakan sedikit campur tangan dari analis, menggunakan algoritma, khususnya kita nanti menggunakan pendekatan yang berbasis pixel, menggunakan parametrik ya. Itu ya, bawah ini kuantitatif ya. Nah, saya review sedikit ya. Pada saat kita melakukan analisis kuantitatif, sini karena kita menggunakan pendekatan parametrik, kita akan memerlukan namanya training data set atau data latih ya. Pada saat kita membuat data latih ini, maka kita akan memerlukan yang namanya kemampuan kita untuk memilih gitu ya, memilih training sampel itu ya. Nah, di sini yang sangat penting yang Anda perhatikan adalah bagaimana kita melakukan deteksi, kemudian melakukan identifikasi menggunakan
karakter dari spasial, spektral, temporal dari citra. Nah, ini sangat tergantung pada skill kita. Makanya kita sebagai rimbawan, ya gunakan knowledge kita sebagai seorang rimbawan untuk melakukan mengidentifikasi dan melakukan deteksi. Jadi pertama kalau mendeteksi itu kan ada tidaknya, tergantung pada ukuran spasialnya atau skala gitu ya. Sedangkan identifikasi kan memberikan nama, memberikan label ya. Ini sangat tergantung kepada temporalnya ya. Jadi sama-sama misalnya begini, sama-sama abu-abu ya, tapi dengan melihat karakter keabu-abuannya atau karakter dari bentuknya, maka kita bisa membedakan satu lapangan bola, yang satu lahan pertanian. Itu identifikasi. Makanya sesungguhnya knowledge dari manusia itu sangat penting di dalam memberikan label, khususnya melakukan identifikasi ya, memberikan nama pada kelas. Nah, jadi pentingnya kita melakukan deteksi dan identifikasi pada saat kita membuat training area dengan menggunakan faktor-faktor spasial, spektral, temporal ya. Ini yang harus pahami. Jadi kalau spasial ya terkait dengan ukuran, orientasi, tekstur tergantung pada resolusi spasial atau skala ya. Sedangkan untuk kemampuan rekognisi ya tergantung pada spektralnya ya, bandnya yang digunakan. Apakah dia sensitif pada klorofil, biomasa, sel daun, kandungan kadar air dan sebagainya. Kemudian juga musim ya, temporalnya. Ini direkam pada musim apa? Ya, kalau di Jawa Timur merekam hutan jati musim panas nggak ada daunnya. Ya, jangan sampai keliru menginterpretasikan bahwa itu misalnya serangan hama penyakit. Jadi elemen penafsiran seperti tone, warna, ukuran, bentuk, struktur, pola, lokasi, asosiasi, bayangan itu dimanfaatkan dalam analisis visual. Ya. Jadi kalau kita bandingkan ya kuantitatif dan kualitatif ini dari segi teknik analisis dan data rujukannya, kualitatif itu adalah konsep-konsep konseptual. Kalau kuantitatif ya itu adalah konsep matematika. Kualitatif itu menggunakan data literatur, kunci interpretasi, pengukuran lab, data lapangan, pandangan 3 dimensi. Sedangkan kalau kuantitatif menggunakan training area ya. Nah, kalau prosedurnya kualitatif menggunakan interpretasi visual, kerusakan lapangan, konvergensi bukti-bukti lapangan, elemen penafsiran. Sedangkan kalau kuantitatif nanti kita bisa menggunakan parametrik ya menggunakan statistik pendekatan atau pengenalan pola atau menggunakan teori pengambilan keputusan ya. Demikian. Nah, jadi beberapa kelompok yang metode yang ada, misalnya kalau kita kelompoknya yang parametrik, nanti akan kita bahas, itu diantaranya adalah maximum likelihood, ya, Mahalanobis distance, ya. Sedangkan yang non parametrik, ya, itu nanti kita akan bahas tentang parallel pipe, minimum distance, ya, itu dua itu nanti kita bahas. Sedangkan metode yang lain seperti one dimensional density slicing, itu sesungguhnya parallel pipe itu ya, cuma satu dimensi saja. Nearest neighbor ya itu juga sesungguhnya kelompok minimum distance ya. Hanya saja di sini tidak menggunakan statistik, jadi non parametrik ya. Kalau di sini menggunakan statistik. Juga ada namanya hyperspectral classification ya. Ini biasanya digunakan untuk resolusi yang sangat tinggi. Kita akan bahas kelompok non parametrik dan parametrik. Ya. Nah, jadi memang keberhasilan dari kualitatif, kuantitatif ini sangat bergantung ya. Kalau kualitatif tergantung pada interpreternya. Ya. Kalau kuantitatif tergantung algoritma. Kemudian kalau kualitatif tergantung pada juga skala. Sedangkan kalau kuantitatif pada pixel. Nah, kalau kualitatif paling bisa 3 band ya dengan RGB. Tapi kalau kuantitatif bisa full
bisa 10 band, 11 band bisa digunakan kan, tergantung komputernya saja. Nah, biasanya akurasi yang umum itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan kualitatif. Tapi yang kualitatif karena dia hanya bisa sekelompok pixel ya, tidak bisa pixel by pixel ya. Tapi untuk konteks yang sangat detail, kualitatif itu bagus ya. Kemudian penentuan bentuknya, lonjong, strip itu mudah. Tapi kalau di kuantitatif akan lebih kompleks ya. Pattern recognition-nya membutuhkan algoritma yang kompleks ya. Nah, sedangkan informasi spasialnya mudah dilakukan, menyebar, mengelompok. Nah, ini perlu teknik yang memanfaatkan informasi spasial ya. Nah, itu ada beberapa keunggulan dan keterbatasan dari masing-masing pendekatan. Nah, makanya dari itu biasanya di sini baru menggunakan pendekatan yang hibrid. Sampai sekarang ya. Nah, namanya metode lakukan klasifikasi ya, itu selalu di improve ya, perbaiki terus. Nah, kemudian sekarang dengan adanya kehadiran teknologi citra yang punya resolusi sangat tinggi ya, nggak bisa lagi kita hanya mengharapkan pixel saja untuk klasifikasi. Misalnya kita sekarang sudah bisa membedakan mana cabang, mana ranting. Nah, antara cabang dan ranting itu akan ada banyak gap. Ya. Akan banyak shadow yang menyebabkan banyak noise. Oleh karena itu, untuk membedakan objek tersebut, ukuran objek, ya, keliling dari objek itu bisa masuk di dalam algoritma. Nah, itu yang disebut dengan object base. Jadi kalau object base ini ya tidak semata-mata berdasarkan ya spektralnya, brightness value atau digital number, atau bukan hanya semata-mata berdasarkan pantulan ya atau emisi dari objek atau fenomena, tapi juga fisiknya, konteksnya. Ya, misalnya bagaimana ukuran diameternya ya, bagaimana kelilingnya ya. Nah, gitu keliling dan kemudian bagaimana luasnya. Keliling dan luas itu bisa menjadi karakter bentuk ya. Jadi sekali lagi untuk yang berbasis objek ini ya, jadi gabungan dari digital number dan bentuk atau ukuran ya. Nah, makanya di awal itu ya, sebelum melakukan glass, makanya biasanya melakukan segmentasi ke dalam ya areal-areal yang homogen, yang disebut dengan segmentation ya. Jadi hasilnya adalah segmen atau patches, jadi yang homogen gitu ya, sesuai dengan sesuai dengan minimum, misalnya minimum areanya berapa kita tetapkan ya. Kemudian kelilingnya berapa, variasi yang namanya variasi brightness-nya itu berapa. Nah, itu kita tetapkan sehingga menghasilkan kelompok segmen yang homogen. Nah, di sini kita akan mencari kesamaan ukuran, bentuk, dan spektral tentu saja ya. Nah, ini banyak beberapa algoritma yang sering digunakan, misalnya menggunakan mean shift, water shift ya. Nah, di sini memerlukan apa? Parameternya ya, spatial range, spectral range ya, mean size. Jadi artinya mean size itu ukuran jumlah pixelnya berapa, spectral range-nya berapa nih radiusnya ya. Kemudian spectral range-nya berapa variasinya. Nah, ini sangat cocok untuk resolusi yang sangat tinggi ya. Tapi kalau resolusi sedang cukup kita menggunakan pendekatan basis pixel. Misalnya Anda ingin menggunakan Sentinel, Spot 4, Landsat ya, Rapid Eye, IRS yang resolusinya kira-kira 10 meter up. Nah, itu kita cukup menggunakan pendekatan yang berbasis pixel. Nah, ada metode lain lagi yang disebut dengan knowledge based information. Jadi di sini menggunakan pendekatan jaringan saraf ya, neural network, kemudian pohon keputusan ya, decision tree, atau menggunakan spot vector machine ya. Nah, di sini semuanya berdasarkan pada informasi setiap kelas yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi sudah punya
bank datanya, bank spektralnya. Nah itu biasanya digunakan untuk kepentingan tertentu, pertambangan, ya, karena dia sudah punya library-nya. Ada lagi tadi ada kelompok hard, ya, sama kelompok fuzzy. Kalau yang namanya kelompok hard itu ya karena dia menggunakan pendekatan parametrik umumnya, supervised gitu ya misalnya, atau non parametrik gitu ya. Kita langsung aja kalau memang peluangnya paling tinggi ke kelas hutan, ya hutan. Tidak ada misalnya hutan strip pertanian, tidak. Ya. Beda dengan pendekatan fuzzy, ya. Jadi pendekatan fuzzy, jadi ada in between. Jadi karena fuzzy ini mempertimbangkan keragaman atau ketidakpastian, ya, atau ketidakteraturan. Misalnya ada pixel yang campur gitu ya. Sebagai contoh misalnya 10% lahan terbuka, 10% belukar, 80% hutan. Ini masuk skema mana ini kan? Itu menggunakan kelompok fuzzy, ya. Nah, itu ada algoritmanya tertentu gitu ya untuk membuat itu. Jadi setelah kita membuat kelas-kelas, ya maka nanti akan kita dapatkan lagi nilai fuzzy-nya yang berkisar 0 sampai dengan 1. Nah, ini kelompok fuzzy-nya. Jadi kita di sini masing-masing pixel ya dalam klasifikasi fuzzy ini ada tahap partisi, mana pertama ya masing-masing pixel mempunyai derajat keanggotaan, ya, derajat keanggotaan 0 sampai 1 dari jumlah n pixel. Misalnya bagaimana derajat keanggotaannya ke hutan, ke badan air, ke tanah kosong, ya. Sedangkan keanggotaannya misalnya menggunakan supervised atau unsupervised. Jadi ada tahap kedua adalah bagaimana kita mengaplikasikan logika tambahan untuk mendapatkan kelas akhir yang diinginkan. Jadi nanti setelah kita mendapatkan kelas-kelas misalnya dari supervised pertanian, tanah kosong, ya, badan air, maka ditambahkan lagi dengan derajat keanggotaannya itu, ya, yang angkanya 0 sampai 1. Nanti mana yang paling maksimum itu yang dipilih. Ya, nah kemudian kita akan masuk kepada hard classification. Nah, kita akan mengenal namanya supervised, unsupervised classification. Ada supervised, ada unsupervised. Nah, di sini bedanya ya, saya jelaskan dengan diagram saja. Kalau supervised yang sebelah kiri ini perlu adanya training area, ya. Jadi ada area untuk data latih yang seperti yang saya katakan tadi. Itulah pentingnya kita melakukan deteksi dan identifikasi untuk masing-masing kategori. Ya, jadi setelah training area baru melakukan analisis variabilitas untuk mengetahui, ya, bisa nggak dipisahkan antara kelas satu dengan kelas lainnya, atau misalnya antara hutan rapat, hutan jarang bisa dipisahkan tidak? Kalau variabilitasnya misalnya di bawah 1600 berarti insperable, itu sudah tidak bisa digunakan. Nah, setelah variabilitasnya memenuhi syarat baru lakukan klasifikasi, ya. Klasifikasi supervised bisa menggunakan maksimum likelihood, bisa menggunakan minimum distance, parallel pipe dan sebagainya. Barulah evaluasi akurasi. Kalau misalnya akurasinya masih ada yang jelek, nah, pilih lagi training area. Atau melakukan penggabungan, itu tahapannya. Kalau supervised. Kalau unsupervised, ya, itu tanpa butuh kategori. Kalau di sini kan ada training area sudah harus ada kategori, ya. Tapi kalau di unsupervised, nah, kita hanya memerlukan komputer saja dengan algoritmanya. Masukkan, misalnya kita ingin membuat 10 kelas di akhir, kita buat 20 kelas dulu, 2 kali lipatnya. Nanti komputer secara otomatis itu melakukan resampling, melakukan sampling dan mengelompokkan, ya. Nah, kemudian akan keluar dendrogram. Dari dendrogram itulah kita melakukan pengelompokan lagi, ya. Dendrogram, nah kita evaluasi, oh grup ini masuk grup ini, atau kita berikan label, ya. Nah, setelah berikan label, nah label ini adalah berdasarkan apa? Berdasarkan ground truth atau ground check. Jadi terbalik. Kalau di supervise itu kita membuat kategorinya dulu. Tapi
Tapi kalau di unsupervised di akhir membuat kategorinya, ya tergantung pada ini sesungguhnya kelasnya, pengelompokannya begitu. Jadi ground checknya setelah melakukan klasifikasi. Nah, jadi prinsipnya demikian ya, seperti yang di kelompok di bagian atas ini. Jadi kita sudah tahu sebelumnya, misalnya mana yang ini training area A itu misalnya untuk badan air, B ya, misalnya di sini untuk apa? Untuk agriculture ya, untuk misalnya di sini untuk bebatuan ya. Tapi kalau kita makanya setelah membuat training area barulah di run ya. Jadi kita sudah membuat prototipe dulu berdasarkan training area itu. Ya. Barulah kita melakukan klasifikasi. Nah, tentu saja sebelum run total kita bisa melakukan evaluasi parabilitasnya. Beda dengan kalau unsupervised, ya, klasifikasi dulu ya, setelah terkelaskan, misalnya baru kita buat pengelompokan. Ini pixel ini ada kelas B, pixel ini kelas C gitu ya. Itu hasilnya. Jadi di akhir. Nah, itu yang terkait dengan supervised dan unsupervised. Nah, dan ingat bahwa supervised dan unsupervised ini dua-duanya adalah menggunakan data digital, ya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa data digital itu kan semuanya adalah umumnya gitu ya, multi band kan ya. Jarang sekali sekarang kita menemukan hanya single band. Maka dari itu ya, kita data statistik yang akan kita miliki tidak hanya band tunggal saja ya, tidak hanya kita memiliki minimum maksimum rata-rata simpangan baku berfrekuensi dari satu band saja, tapi kita akan memiliki dari multi band ya. Jadi selain minimum maksimum ya masing-masing band simpangan baku dan masing-masing band, kita juga akan mendapatkan inter ya correlationnya di sini. Jadi kita akan punya informasi terkait dengan perubahan ganda ya. Jadi kita akan bisa mengetahui korelasi antara bandnya, kemudian ragam peragam ya, itu kita akan memiliki. Jadi dengan data yang multi band sini, maka kita bisa melakukan klasifikasi dengan parametrik maupun non parametrik ya. Jadi dengan data digital dari berbagai macam band ini, kita bisa dengan mudah ya menggunakan parameter ya tersebut untuk melakukan pemilihan band, untuk melakukan evaluasi redundant ya, keberlimpahan data, atau melakukan analisis parabilitas dan akurasi secara cepat. Ya. Nah, oleh karena itu, karena kita menggunakan pendekatan statistik, maka notasi-notasi nanti yang ada di dalam buku-buku statistik biasanya menggunakan notasi vektor dan matrik. Ya, jadi kalau X itu bukan nilai bukan skalar ya, tapi biasanya vektor kolom. Kemudian M itu adalah vektor dari rata-rata. Jadi kemudian kalau ada sigma I atau CI itu biasanya menyatakan matrik peragam. Ya, di situ menggunakan matrik peragam ya. Jadi kalau rumus peragam kan seperti ini ya. Sedangkan peragam kan antara dua band ya, sum produknya di situ. Jadi notasinya semuanya ya menggunakan pendekatan rumus-rumus dari perubahan ganda seperti ini ya. Ada varian kovarian, ada korelasi. Basicnya sama seperti rumus-rumus statistik yang Anda sudah pelajari. Oke, ini yang saya katakan tadi. Kita vektor kolomnya X min M, jadi artinya begini ya. Kemudian kalau ada matriks ya, matrik peragam seperti ini. Ini notasi yang umum digunakan di dalam perubahan ganda. Khususnya kalau kita menemukan nanti klasifikasi dengan pendekatan parametrik ya. Nah, kalau untuk notasi dari transformnya ya, jadi vektor baris seperti ini. Jadi pangkatnya ada pangkat T ya, transform. Transpose ya, bukan transform, transpose. Nah, jadi kita akan selanjutnya membahas bagaimana
kita ya melakukan klasifikasi menggunakan pendekatan maksimum likelihood, kemudian parallel pi, ya, jarak minimum, ya, kemudian unsupervised, nanti kita menggunakan Mahalanobis, Euclidean distance, Minkowski dan sebagainya, ya. Nah, tahapan dari supervised biasanya seperti yang saya katakan tadi, biasanya terdiri dari 6, ya, dari mulai rektifikasi, membuat kelas, membuat training area, analisis parabilitas, baru klasifikasi, dan baru pengujian akurasi. Itu yang umum, gitu kan, ya. Oleh karena itu dari sini kita bisa sudah membuat rangkuman dari pertanyaan, ya, dari apa yang saya sampaikan tadi. Kita sudah bisa buat pertanyaan, misalnya apa perbedaan supervised dan unsupervised, ya, bagaimana klasifikasi berbasis pixel, ya, dibandingkan dengan berbasis objek, ya, kapan saatnya memerlukan klasifikasi berbasis objek, kapan cukup dengan berbasis pixel saja, ya, apa keunggulan kuantitatif dengan kualitatif, apa keterbatasan pendekatan kuantitatif, apa keunggulan dari klasifikasi digital, ya, dan apa saja metode yang termasuk dalam non parametrik dan sebagainya. Ya, saya kira itu dulu tahap pertama. Kita lanjutkan lagi pada sesi